يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwa usia kita dalam satu hari terdiri dari dua bagian. Bagian pertama sangat menentukan bagian kedua. Bagian pertama dari usia kita satu hari, dari Anda bangun tidur sampai matahari terbit. Lalu bagian kedua dari usia kita satu hari, dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Beliau mengatakan, apabila sejak Anda bangun sampai matahari terbit, sepenuhnya Anda isi dengan ibadah. Anda tidak punya kesibukan selain ibadah dari sejak bangun sampai matahari terbit. Hasilnya, kata beliau, dari matahari terbit sampai matahari terbenam, Anda berada dalam tanggungan dan jaminan Allah, sehingga Anda akan berada dalam keselamatan, Anda akan berada dalam perlindungan, bahkan hati Anda pun akan terhindar dari kegelisahan. Yang lebih indah lagi, bahwa relatif dosa-dosa Anda pun lebih bersih. Dan ini sejalan dengan sabda Nabi kita yang berbunyi, man shallas subuh fi jama'ah fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang menjalankan salat subuh berjamaah di masjid, maka sepanjang hari ia berada dalam tanggungan Allah. Nah, sempurnanya salat subuh Anda berjamaah, bahwa Anda bangun lebih cepat, kemudian Anda menjawab azan, lanjutkan lagi dengan qabliyah atau salat sunnah fajar, selanjutnya Anda melakukan salat subuh, zikir subuh, zikir pagi, dan kalau matahari belum terbit, lakukan ibadah-ibadah lain, misalnya tilawah, misalnya menuntut ilmu. Intinya, dari bangun sampai matahari terbit, Anda hanya sibuk dengan ibadah. Baik, insya Allah nasihat beliau ini perlu kita aplikasi bersama jemaah sekalian. Minggu besok libur panjang ya. Antum ikut merdeka kan? Iya. Saya punya mertua mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu. Kami berencana untuk menjenguknya lagi karena mertuanya tidak di sini dekat. Ya, kita butuh beberapa hari di Jogja. Jadi kemungkinan untuk pekan besok mohon izin kita libur dulu. Baiklah, insya Allah kajian Madarijus Salikin hari ini akan memasuki pembahasan terakhir mengenai 12 dosa dalam Al-Quran. Dosa yang ke-10 adalah berbicara atas nama Allah tetapi tanpa ilmu. Berbicara atas nama Allah, bicara atas nama Allah maksudnya bicara tentang agama. Karena agama ini
keputusan Allah. Agama ini aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang berbicara agama dan dia tidak memiliki ilmu, yang dimaksud dengan ilmu adalah dalil dari Al-Quran dan hadis. Lalu Al-Quran dan hadis ini dipahami sesuai dengan kaedahnya kaum salafus saleh. Orang-orang Mu'tazilah juga mereka menggunakan Al-Quran, tapi dengan teori pemahaman mereka sendiri. Di Indonesia ini ada kaum liberal, mereka juga menggunakan Al-Quran, tapi memahaminya dengan teori hermeneutika. Kalau Al-Quran dipahami dengan teori yang salah, hasilnya juga salah. Sehingga muncullah surat Maryam yang menjadi dukungan melakukan Natal bersama. Ketika Nabi Isa mengatakan salamun wassalamu alayya yauma wulidtu. Selamat atas aku pada hari kelahiranku. Oh, ini ayat mendukung Natal bersama. Karena pemahamannya menggunakan teori hermeneutika. Maka Al-Quran dan hadis itu akan membawa Anda pada keselamatan, tapi dengan pemahaman yang lurus. Al-Quran dan hadis dua macam ya. Macaman pertama tidak mungkin diputarbalikkan. Sesesat-sesatnya orang gak mungkin memutarbalikkan bagian pertama. Ini dinamakan dengan muhkamat. Ayat-ayat yang sangat jelas itu tidak mungkin diputarbalikkan. Qul huwallahu ahad, itu nggak mungkin diputarbalikkan. Karena dia dinamakan ayat muhkamat. Dalil dan ayat-ayat muhkamat itu adalah dalil-dalil dan ayat-ayat yang tidak multitafsir. Dia hanya memiliki satu penafsiran saja. Qul huwallahu ahad. Apa ada penafsiran kedua? Oh tidak. Ini muhkamat, ini ayat yang jelas karena tidak ada multitafsirnya. Tapi ada dalil dan ayat yang kedua, kategori yang kedua, dinamakan mutasyabihat. Yaitu dalil-dalil dan ayat-ayat yang multitafsir. Kalau ayat-ayatnya multitafsir, dalil-dalilnya multitafsir, itu namanya mutasyabihat. Pada dalil-dalil yang mutasyabihat ini Anda wajib menggunakan pemahaman kaum salafus saleh. Semua kesesatan-kesesatan itu munculnya dari nomor 2. Dalil-dalil mutasyabih tapi tidak dipahami dengan pemahaman kaum salafus saleh. Kalau dalil muhkam nggak perlu pakai pemahaman salaf pun nggak mungkin itu jadi kesesatan. Qul huwallahu ahad. Perlukah pemahaman salafus saleh? Nggak perlu karena sangat jelas. Tapi ketika misalnya Allah berfirman, yadullah, tangan Allah. Oh, ini tangan benaran atau tangan kekuasaan atau pemberian dan karunia. Ini multitafsir. Semua dalil dan ayat-ayat multitafsir 100% harus dipahami menggunakan pemahaman kaum salafus saleh. Aisyah radhiyallahu anha ketika membaca ayat surat Ali Imran di bagian awal, wa ukhra mutasyabihat, beliau mengatakan, apabila kalian melihat orang yang mengotak-atik ayat mutasyabihat, berarti merekalah yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Fa ammal ladzina fi qulubi zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Orang-orang yang di dalam hatinya ada kesesatan, maka mereka akan mengotak-atik ayat mutasyabih itu. Kenapa? Karena mereka ingin menyebarkan fitnah dan kesesatan. Baik, jadi berbicara atas nama Allah maksudnya berbicara tentang agama. Berbicara tentang agama
baik dalam bentuk keterangan apalagi dalam bentuk fatwa. Berbentuk keterangan, misalnya orang-orang yang menerangkan Al-Quran, menerangkan hadis, tapi mereka tidak punya ilmu. Mereka tidak pernah belajar kaedah-kaedahnya misalnya. Dan yang lebih berat lagi adalah orang-orang yang berfatwa. Ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bidah, ini tauhid, ini syirik. Mereka-mereka yang menetapkan satu perkara dalam agama, namanya berfatwa, ternyata dia bukan orang yang berilmu. Tidak pernah belajar. Hafalan Al-Qurannya tidak ada. Bahasa Arab pun nggak ngerti. Jawaban mereka walaupun benar tetap salah dan dosa besar. Oh, kata siapa itu? Itu dijelaskan Imam Ibnu Taimiyah dalam Muqaddimatut Tafsir. Bahwa orang-orang yang menafsirkan ayat tapi nggak paham kaedahnya, walaupun tafsir mereka benar tetap saja salah. Alasannya bahwa tafsir yang benar itu dinamakan benar kalau Anda memasuki dari pintu yang resmi. Ibnu Taimiyah memberikan gambaran, satu rumah bisa dimasuki dengan dua cara. Sama-sama masuk rumah namanya. Cara yang pertama masuk dari pintu pagar, lalu masuk rumah dari pintu rumah. Ini namanya masuk rumah dengan resmi, terhormat. Nomor dua, masuk rumah dengan cara loncat pagar, loncat jendela. Masuk rumah juga, tapi ini ilegal. Ini perbandingannya Ibnu Taimiyah. Orang-orang yang menafsirkan Al-Quran, mereka-mereka yang berfatwa, kalaupun benar tetap saja dihukumi salah. Karena mereka tidak menggunakan kaedahnya, bahkan mereka tidak paham kaedahnya. Tidak paham kaedahnya. Jadi orang-orang awam model kita ikut aja. Ya, jangan sampai kita ikut berfatwa juga. Kenapa? Karena ternyata bicara tentang agama, baik dalam bentuk keterangan, apalagi dalam bentuk fatwa, sementara kita nggak ada kaedahnya, kita nggak ngerti ilmunya, walau bicara kita benar, ternyata itu tetap salah. Kenapa? Karena Anda tidak menggunakan cara yang benar. Ibaratnya Anda masuk rumah tapi loncat pagar, loncat jendela. Anda memang masuk rumah, tapi Anda di dalam rumah itu ilegal. Begitu juga dengan orang yang memberi keterangan agama, berfatwa, tapi nggak paham kaedahnya. Mereka masuk rumah tapi loncat jendela, loncat pagar. Walaupun keterangan mereka benar, tetap saja dianggap salah. Tetap saja dosa besar. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati, dan sekarang zamannya itu sudah. Zamannya rame-rame orang bicara agama. Padahal tidak pernah belajar secara mendalam, nggak ngerti kaedahnya, bahkan bahasa Arab saja nggak paham. Nah, maka kita perlu hati-hati juga. Sebenarnya mengenali orang yang berilmu itu gampang, nggak sesusah yang dibayangkan sebagian orang. Sholat saja di belakangnya bangsa 1 bulan, itu ketahuan orang berilmu atau tidak. Pertama, ketika dia jadi imam, dengarkan tahsinnya, bagus gak tahsinnya. Kalau tahsinnya gak bagus, tajwidnya pun kacau balau, itu sudah. Tidak perlu saya tanya dia kuliah di mana. Ini gak mungkin orang yang berilmu. Ilmu agama ini awalnya adalah tahsin dan tajwid. Satu. Nomor 2, sholat lagi di belakangnya. Kurang lebih 1 bulan, dengarkan ayatnya. Kalau cuma mutar-mutar alam nasrah dan wal asri, itu sudah install permanen. Sesekali saja rubah ayat itu aja mutar-mutar. Oh, berarti ini orang miskin hafalan. Kalau miskin hafalan, dia nggak mungkin orang berilmu. Itu cara paling gampang. Dengarkan tahsinnya, dengarkan ayatnya. Kalau cuma mutar-mutar itu saja, tak mungkin orang berilmu.
Masalahnya berbagai manipulasi kadang-kadang dilakukan, pencitraan. Ya, saya tidak berkata pencitraan politik. Kadang-kadang ada seorang guru, beliau mengatakan saya berguru kepada fulan, saya berguru kepada fulan, sambil menyebutkan ulama-ulama. Tapi tujuannya adalah pencitraan diri. Ini banyak sekali di tengah-tengah kita. Saya berguru kepada Syekh fulan, sebenarnya tidak ada urusan dengan Syekh fulan, tapi dia perlu membesarkan diri, mencitrakan diri dengan menyebutkan Ustadz fulan, Syekh fulan. Itu banyak sekali. Ulama-ulama kita yang membidangi tazkiyatun nufus, yang membidangi ilmu-ilmu hati, mengatakan di antara bentuk takabur, bentuk membesarkan diri, bahwa seseorang menghubung-hubungkan dirinya dengan orang besar agar dia ikut besar. Menghubung-hubungkan diri dengan orang berilmu agar dia dianggap berilmu. Anda jangan tertipu. Guru saya fulan, syekh saya fulan, oh jangan tertipu dulu. Yang kita butuhkan ilmunya dia, bukan gurunya dia. Maka cara paling gampang, dengarkan tahsin tajwidnya dulu. Anda berimam. Saya tahu ada seseorang, Masya Allah, dia menulis buku 3 jilid. Isinya cuma caci maki saja. Semua ustadz se-Indonesia ada datanya dalam 3 jilid. Ustadz fulan begini. Tapi ujung-ujungnya caci maki. Dan dia ngimamin, cuman masyarakat heran, kok cuman zuhur sama asar aja. Akhirnya sekali waktu tak ada imam maghrib, dipaksalah oleh orang, Anda biasa imam zuhur asar, imam maghrib sesekali. Majulah dia imam maghrib, barulah ketahuan gempa bumi yang sangat dahsyat. Ternyata Fatihahnya agak bagus, bacaan ayatnya pun lebih bagus anak-anak TPA. Padahal sudah menyusun buku 3 jilid. Jamaah sekalian yang saya hormati, sudah sederhana mengenali orang berilmu itu. Dengarkan tilawahnya, sesuaikan dengan kaidah tahsin dan tajwid. Kalau perbedaan sa dengan sya tidak ada, itu bahaya itu. Perbedaan qaf dengan kaf nggak ada, bahaya itu. Tambah lagi kalau misalnya hafalan-hafalannya tidak ada. Itu 2 cara orang awam mengenali orang yang berilmu. Karena agama kita mengharuskan al-ilmu din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama kalian. Maka hati-hatilah orang yang menjadi sumber ilmu. Sumber ilmu kalian artinya sumber agama kalian. Mengambil ilmu dengan sumber yang salah, akan Anda peroleh agama yang salah. Tapi mengambil ilmu dari sumber yang benar, akan Anda dapatkan keterangan agama yang benar. Baiklah jemaah sekalian, berbicara atas nama Allah artinya bicara agama. Tanpa ilmu artinya dalilnya nggak ngerti, kaidah-kaidah dalil juga nggak ngerti, kaidah-kaidah dalil juga tidak mengerti. Saya mau nanya antum jemaah sekalian, Nabi kita salam dalam salat, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15 orang sahabat Nabi meriwayatkan salam itu tanpa wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berapa orang? 15. Dan datang seorang sahabat Nabi kita bernama Wa'il bin Hujur, meriwayatkannya dengan wabarakatuh untuk salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan wabarakatuh di sini status hukumnya boleh atau sunnah? Bolehkah atau sunnah?
Satu orang saja yang menyebutkan wabarakatuh. 15 orang lain tidak menyebutkan wabarakatuh. Ternyata ulama kita menyebutkan tambahan wabarakatuh itu tidak sampai ke tingkat sunnah. Dia hukumnya boleh. Bolehnya dengan sunnahnya Nabi. Bukan dengan ayat dia menjadi boleh. Hukumnya boleh berdasarkan sunnah, tapi bukan hukumnya sunnah. Sehingga salam sholat yang betul-betul sunnah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayatnya 15. Jadi kalau dikatakan 15 orang tanpa wabarakatuh, 1 orang tanpa wabarakatuh, kesimpulannya sama? Salah. Riwayat 15 orang Anda bilang hukumnya sunnah, riwayat 1 orang dibilang sunnah. Salah kesimpulannya. Maka Anda lihat ulama-ulama kita dalam memahami ayat hadis ini. Mereka mengatakan sunnahnya tanpa wabarakatuh, itu hukumnya sunnah. Tapi tambahan wabarakatuh hukumnya apa? Boleh. Antara yang hukumnya boleh dan hukumnya sunnah beda atau enggak? Kenapa hukumnya boleh? Karena ada satu hadis yang mempraktekkan. Kalau yang ini kenapa hukumnya sunnah? Karena ada 15 hadis yang mendukung. Nah, jadi kalau Anda berpikir tambahan wabarakatuh itu hukumnya sunnah, Anda keliru. Artinya ini disamakan dengan yang 15 tadi. Baiklah jemaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim mengatakan berbicara tanpa ilmu dalam masalah-masalah agama adalah dosa terbesar. Bukan dosa besar, tapi dosa terbesar. Artinya ada dosa besar 1, 2, 3, 4. Puncaknya dosa terbesar itu adalah bicara tanpa ilmu. Karena Allah menyebutkannya pada peringkat tertinggi melebihi beberapa dosa sebelumnya. Perhatikan surat Al-A'raf ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," tegaskan kepada manusia wahai Muhammad, "Innama Allah itu hanya harrama Rabbi, Rabbku itu hanya mengharamkan al-fawahish, kekejian-kekejian, ma zahara minha wa ma batan, kekejian yang nampak ataupun kekejian yang terselubung." Ini nomor 1. Nomor 2, wal isma, Allah pun mengharamkan isma, yaitu dosa. Nomor 3, wal baghya, Allah pun mengharamkan kezaliman. Yang keempat, wal baghya bighairil haqq, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, syirik. Kemudian yang terakhir, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, kalian berbicara atas nama Allah. Maksudnya kalian bicara agama padahal kalian tidak ngerti. Jadi di sini ada 5 dosa: al-fawahish, al-ithm, al-baghi, syirik, bicara tanpa ilmu. Nah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, perhatikan dalam ayat ini Allah jejerkan 5 dosa. Berawal dari yang kecil, besar, besar sekali, sangat besar, super besar. Allah mulai dari yang kecil dan berujung pada yang paling besar. Baiklah, dosa pertama dalam ayat adalah al-fawahish. Ini sudah kita kaji pekan lalu. Fawahish adalah fahsya, yaitu dosa-dosa besar di mana pelakunya tidak mampu melakukannya secara terbuka. Misalnya zina, misalnya korupsi, itu semua dosa yang disembunyikan. Misalnya juga mencuri, itu pun dosa besar, pelakunya nggak bisa melakukannya secara terbuka. Kemudian dalam ayat ini Allah menyebutkan dosa fahsya, dosa besar fahsya ini ma zahara minha wa ma batan. Ada yang zahir, yang nampak,
wa ma batan, ada yang tersembunyi. Dosa besar yang nampak, misalnya pembunuhan, minum khamar, itu semua dosa besar yang nampak. Adapun dosa besar yang tersembunyi, oh itu banyaknya luar biasa. Seperti dendam, seperti benci, seperti takabur, seperti hasad, ya, seperti bergantung kepada selain Allah. Itu semuanya dosa besar yang tersembunyi, yang terselubung, yang tidak nampak. Jadi Anda jangan berpikir semua dosa besar itu hanya lahiriah, ucapan atau perbuatan. Tidak. Banyak dosa besar itu adanya di hati. Di kitab Tarhut Tadrib ini ditulis oleh Imam Al-Iraqi, gurunya Imam Ibn Hajar. Kalau nggak salah ditulis juga oleh Imam Ibn Muflih dalam kitab Al-Furu', mengenai seorang laki-laki yang berhubungan badan dengan istrinya, tapi membayangkan perempuan lain. Ada nggak yang begitu? Ternyata banyak itu. Ternyata banyak. Ya, tapi mungkin di Benua sana. Kalau di sini tidak ada. Apa hukumnya? Hubungan badan dengan istri sah kita, tapi yang dibayangin misalnya artis Korea, yang dibayangin misalnya penyanyi dangdut yang bernama Fulan. Ini dosakah atau tidak? Tentu khilafiyah. Tapi jamaah sekalian, mayoritas ulama mengatakan ini termasuk dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar. Termasuk dalam mazhab Syafi'i, mazhab Malik dan lain-lain. Mana dalilnya? Dalilnya hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim, Imam Ahmad dan lain dari Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, Inna Allah kataba libni Adam hadzahu minaz zina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan zina atas manusia. Al-ainu tazni wa zinaha an-nazar. Matanya berzina, zinanya mata adalah memandang. Telinganya berzina, zinanya adalah mendengar. Lidahnya berzina, zinanya adalah berbicara. Tangannya berzina, zinanya adalah memegang. Kakinya berzina, zinanya adalah berjalan menuju syahwat. Berikutnya kata Nabi, wal qalbu yazni. Hati pun berzina. Wa zinaha, zinanya hati itu kata Nabi SAW, antahwan yahwa wa yatamanna, bahwa hati itu ingin dan hati itu membayang-bayangkan. Dalam riwayat lain bukan qalbu tapi nafs, keinginan seseorang pun keinginannya berzina. Zinanya keinginan itu kata Nabi, antahwa wa tatamanna, bahwa keinginan itu ngebayangin, keinginan itu berhasrat. Lalu kata Nabi, wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibuhu. Lalu reproduksi Anda, kelamin Anda membenarkan zina-zina itu semuanya ataupun tidak. Nah, jadi yang menjadi catatan dalam hadis ini, bahwa Nabi mengatakan hati berzina, zinanya hati adalah menginginkan dan membayangkan. Sehingga mayoritas ulama kita berdasarkan hadis ini menegaskan hubungan badan dengan istri sah kita, tapi yang dibayangkan orang lain ini termasuk cabang zina. Baik, cabang zina ini dosa kecil atau dosa besar? Termasuk dosa besar karena dia sudah masuk penamaan zina. Masuk dalam kategori penamaan zina. Jadi hati-hati. Baik, ini dosa pertama dalam ayat ini, yaitu kekejian alias dosa besar, baik yang terbuka ataupun yang terselubung. Dosa kedua dalam ayat ini adalah wal ithma wal baghya, nomor 3. Al ithma adalah al baghi, al ithma adalah dosa,
Al-baghi adalah kezaliman. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau dalam menafsirkan ayat ini, beliau berkata, dosa al-ithm adalah dosa yang dilakukan seseorang hanya untuk dirinya saja, nggak ada keterlibatan orang lain. Ya, misalnya melihat video yang nggak benar, itu dosa, tapi itu untuk pribadi Anda saja. Adapun al-baghyu alias kezaliman adalah dosa-dosa kita terkait dengan hak orang lain. Terkait dengan hak orang lain. Baik, kemudian dosa yang keempat dalam ayat ini adalah wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, yaitu syirik. Kemudian dosa yang kelima, dan inilah puncak dosa dalam ayat ini, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara atas nama Allah alias agama Allah, tapi kalian tidak memiliki ilmu. Kalian tidak memiliki ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, Allah urutkan dosa-dosa mulai dari yang kecil, maka apa yang menjadi puncaknya adalah dosa terbesar, yaitu berbicara tanpa ilmu. Jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Ibnu Asyur rahimahullah, beliau ahli tafsir dari Tunisia. Ketika beliau menjelaskan pernyataan Ibnu Qayyim itu, rincian beliau sangat bagus. Kata Imam Ibnu Qayyim, bicara tanpa ilmu dosa yang lebih besar daripada syirik. Karena syirik di urutan ketiga, di urutan keempat, lalu di atasnya adalah bicara tanpa ilmu. Kata Imam Ibnu Asyur, bagaimana memahami penjelasan Ibnu Qayyim ini? Beliau mengatakan, tidak ada syirik tanpa bicara tanpa ilmu. Tapi tidak setiap bicara tanpa ilmu berarti syirik. Adakah syirik terjadi kecuali melalui satu pintu, yaitu bicara tanpa ilmu? Kalau semua orang bicara dengan ilmu, syirik ini enggak terjadi. Kalau semua orang berbicara berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil, berdasarkan pemahaman yang lurus, syirik itu enggak ada. Enggak terjadi syirik sama sekali. Jadi terjadinya syirik, pintu utamanya adalah orang-orang yang berbicara tanpa dalil dan tanpa pemahaman yang lurus. Sehingga kata Imam Ibnu Asyur, semua syirik berawal dari bicara tanpa ilmu. Tapi tidak semua bicara tanpa ilmu itu berarti syirik. Nah, itu penjelasan beliau tentang ucapan Ibnu Qayyim. Sehingga dengan demikian, bicara tanpa ilmu itu dosa yang lebih besar daripada syirik. Kalau bicara tanpa ilmu itu menghasilkan syirik. Tapi kalau bicara tanpa ilmu itu tidak membuahkan syirik, bicara tanpa ilmu akhirnya dia membenarkan musik misalnya, akhirnya dia membenarkan musik. Ini tentu bicara tanpa ilmu yang lebih kecil daripada syirik. Jadi penjelasan Imam Ibnu Asyur ini sangat bagus sekali. Tidak ada syirik tanpa bicara tanpa ilmu, tapi tidak setiap bicara tanpa ilmu berarti syirik. Sekedar tambahan saja, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menjelaskan ayat 33 surat Al-A'raf ini, beliau menyebutkan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan la ahada aghyaru minallah. La ahada aghyaru minallah, tidak seorang pun yang lebih cemburu dari Allah. Kalau Anda cemburu, saya cemburu, dia cemburu, ternyata yang paling cemburu adalah Allah. Kalau cemburu Anda terbakar, apa yang terjadi?
Misalnya ada seseorang tiba-tiba meluk istri Anda, apa yang terjadi? Oh, kita bacok itu. Iya kan? Nabi kita menyebutkan hadis ini ketika Nabi mendengarkan ucapan seorang sahabat bernama Sa'ad. Kata Nabi SAW, kata Sa'ad, kalau saya melihat ada laki-laki di kamar istri saya bersama istri saya tidak pikir panjang, langsung saya bacok dua-duanya. Saya habisin dua-duanya. Kata Nabi, ata'jaruna min ghirati Sa'ad? Apakah kalian kaget dengan kecemburuan Sa'ad? Ana aghyaru minhu. Kata Nabi, aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Wallahu aghyaru minni, dan Allah itu lebih cemburu daripada saya. Apa cemburunya Allah itu? Cemburunya Allah an ya'tiya ahadukum maharimahu, bahwa kalian dengan sukacita menjalankan larangan Allah. Dengan sukacita Anda melakukan dosa, Anda sedang membakar cemburunya Allah. Kalau Anda sedang membakar cemburunya Allah, rasakanlah apa pembalasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda cemburu saja Anda main bacot, bagaimana dengan Allah yang Anda pancing-pancing untuk cemburu? Nah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, di antara kecemburuan Allah adalah 5 dosa dalam ayat ini. Kalau Anda main-main dengan 5 dosa dalam ayat ini, Anda berarti sedang memancing cemburunya Allah untuk terbakar. Siapakah yang akan terbakar kalau cemburu Allah terbakar? Anda sendiri yang akan terbakar. Anda akan berbahaya. Baik, jemaah sekalian, dosa yang pertama ini cakupannya luas. Mohon Anda fahami dengan bijak. Kekejian yang nampak dan yang terselubung. Saya lihat di antara kekejian terselubung, dosa besar yang terselubung adalah suudzon seseorang kepada Allah. Suudzon seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Saya sudah berdoa, tapi kok kayaknya Allah belum ngasih apa-apa. Saya sakit, saya minta kesembuhan, kok kayaknya Allah belum ngasih sehat juga. Gugatan-gugatan Anda atas hal-hal yang Allah nggak lakukan untuk Anda, walaupun gugatan itu hanya pikiran, itu suudzon yang hukumnya dosa besar, dan itu termasuk kekejian terselubung. Termasuk kekejian terselubung. Jadi jangan karena Allah nggak ngasih apa-apa lalu Anda suudzon. Ya Allah, sembuhkanlah aku sakit. Ternyata udah 3 tahun Allah belum ngasih kesembuhan juga, langsung suudzon. Allah nggak dengar kali saya berdoa. Nah, hati-hati, kendalikan pikiran Anda. Pikiran buruk Anda tentang yang maha baik, pikiran buruk Anda tentang yang maha penyayang, pikiran buruk Anda tentang yang maha mengetahui, semua pikiran itu termasuk fawahish, kekejian yang terselubung. Kekejian yang terselubung. Dulu ada seorang yang bernama Amir Ibnu Abdul Qais. Kata Imam Zahabi, beliau seorang panutan, seorang yang saleh. Beliau hidup di akhir abad ke-6. Amir Ibnu Abdul Qais ini punya satu ucapan yang perlu betul kita pahami dan kita jalankan. Beliau mengatakan, aku nggak mau tahu keadaanku baik atau keadaanku buruk. Aku nggak akan gelisah. Keadaan buruk nggak akan membuatku gelisah. Keadaan baik juga nggak membuatku gelisah. Setelah aku membaca 4 ayat dalam Al-Quran. Paham tidak? Setelah aku membaca 4 ayat dalam Al-Quran, tidak ada keadaan buruk yang membuatku gelisah, dan tidak ada keadaan baik yang membuatku gelisah lagi. Hati ini lepas, merdeka dari segala kegelisahan. Keadaan buruk menggelisahkan,
Tapi keadaan baik menggelisahkan kan? Nyambung gak sih? Keadaan buruk menggelisahkan, betul tidak? Keadaan baik menggelisahkan gak? Keadaan baik itu kadang-kadang lebih menggelisahkan. Bisnis Anda jalan, gimana kalau besok apa? Uang banyak, aduh ini undang-undang pajak gimana dengan uang saya? Karirnya berjalan dengan baik, besok bagaimana kalau saya pensiun? Jadi kalau Anda berpikir gelisah itu adanya dalam keadaan buruk, Anda keliru. Jangan-jangan gelisah dalam keadaan baik itu jauh lebih banyak. Orang-orang yang berada dalam keadaan buruk tidurnya nyaman-nyaman aja. Tapi sebagian orang kaya gak bisa tidur. Kenapa? Gimana kalau maling datang malam ini? Gimana kalau garong datang malam ini? Jadi ternyata di dalam keadaan buruk Anda tuh ada gelisah. Tapi jangan keliru, di dalam keadaan baiknya Anda pun ada gelisah. Seorang punya istri, istrinya muda tapi dia sudah berusia agak tua. Istrinya cintanya cinta yang sangat tulus, tapi kawan kita ini tersiksa. Istriku kalau saya wafat siapa yang nyambung nanti? Keadaannya baik, istrinya muda loh. Tapi semudah-mudahnya istri tetap saja akan tua. Setua-tuanya istri juga pernah muda. Jangan salah itu. Tapi intinya si fulan ini betapa dia bahagia sekali ketika dia punya istri cakap, muda. Keadaan baik bukan? Keadaan baik. Tapi ternyata hatinya gelisah. Apa yang membuat gelisah? Yuk kalau sampai saya wafat duluan, siapa yang bakal jadi suaminya setelah saya? Padahal kan belum tentu ente yang duluan. Bisa jadi istri muda ini duluan. Jadi saya cuma ingin ngasih tahu, Anda jangan berpikir gelisah itu udah diborong orang-orang yang keadaannya buruk. Enggak. Gelisah itu juga ada bagi orang-orang yang keadaan hidupnya baik-baik. Jangan berpikir saya punya hutang, punya gelisah. Orang yang gak punya hutang gak gelisah. Gelisah itu milik semua orang. Baik. Kata Amir bin Rubai rahimahullah, setelah aku membaca 4 ayat dalam Al-Quran, keadaan baik tidak lagi membuatku gelisah, keadaan buruk pun tidak membuatku gelisah. Apa itu? Ayat yang pertama, ayat kedua dalam surat Fatir. Ayat kedua dalam surat Fatir. Allah berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim." Terjemahan bebasnya, rahmat yang telah dibukakan oleh Allah tidak akan ada yang bisa menutupnya. Tapi rahmat yang sedang ditahan oleh Allah tidak akan ada yang bisa mengambilnya. Kalau Allah buka untuk Anda satu rahmat, tidak ada yang bisa menutup. Tapi kalau Allah sedang menutup satu pintu rahmat, tidak ada yang bisa membuka. Jadi kalau sekarang ini pintu rahmat untuk Anda rasa-rasanya tertutup, maka nggak akan ada yang membuka itu. Jangankan Anda, presiden kita pun nggak bisa membuka. Jangankan presiden kita, presiden Amerika Serikat pun nggak bisa membuka. Jadi Anda jangan berpikir rezeki Anda nggak datang bulan-bulan. Enggak. Kalau Allah memang menutup pintu rezeki Anda, Presiden Trump sekalipun nggak akan bisa buka. Kopassus satu peleton misalnya buka, nggak bisa. Orang terkaya Indonesia, pemilik 5 bank membuka pintu yang sedang ditutup Allah, nggak bakal kebuka. Nah, ini ayat ini hakikat. Ini ayat ini hakikat. Oleh sebab itu, pintu rezeki Anda sedang tertutup, ingat, nggak ada satu kekuatan pun yang bisa membuka. Jangan gelisah berlebihan. Gimana
Gimana caranya? Jangan. Begitu juga pintu rezeki yang sedang dibuka oleh Allah, jangan gelisah juga. Gak ada yang bisa menutup itu selain Allah Azza wa Jalla. Saat ini pintu rezeki Anda sedang dibuka oleh Allah. Bisnis sehari Anda menguntungkan 1 miliar. Pintu rezeki sedang dibuka. Apakah ada yang bisa menutup itu selain Allah? Nggak usah gelisah juga. Gimana kalau datang dukun, nanti mantra-mantra, bisnis lancarku jadi tertutup? Gimana kalau datang orang hasad, menghasut pemerintah yang nggak ngerti tentang bisnis, akhirnya bisnis saya tertutup? Jangan gelisah dengan rezeki yang sedang terbuka. Nggak akan ada yang menutup itu kecuali Allah. Dan jangan gelisah dengan rezeki yang sedang tertutup. Gak akan ada yang bisa membuka itu selain Allah Azza wa Jalla. Jadi tenang-tenang aja. Gelisah Anda untuk rezeki yang tertutup, itu gak akan membuatnya terbuka. Gelisah, uban saya jadi di mana-mana ini. Nangis, mengeluh ke sana kemari. Terbukakah pintu yang ditutup Allah itu? Enggak. Ini ayat berapa tadi? Surat? Aduh, Anda hafal ya? Anda hafal baik-baik. Karena ayat ini nasihat hati yang sangat bagus. Pintu rezeki kalau dibuka Allah, gak akan ada yang menutup itu, tenang aja. Tapi pintu rezeki kalau udah ditutup oleh Allah, gak ada yang bisa membuka itu selain Allah. Gak usah terlalu gelisah. Kadang-kadang kita sibuk cari kambing hitam. Ini rezeki saya tertutup, mana kambing hitamnya? Saya kemarin ketemu dengan kawan-kawan jual cincin di Rawang ini. Gimana keadaan? Nih begini. Dulu zamannya Bacan, sehari kita ngantongin lebih 100 juta. Sehari. Tapi selesai Obama pulang ke Amerika, Bacan pun tidak dikenal orang lagi. Cincin Bacan harganya sekarang murah. Sehari kita pulang juga enggak, masuk 50.000 udah bagus. Dari ratusan juta pulang ke rumah cuma bawa 50.000, 100.000, ambles enggak? Kemarin Allah buka, sekarang Allah tutup. Lalu kawan saya di daerah Cilengsi sana, muncul corona. Toko obatnya banjir order. Ya, Allah sudah membuka pintu rezekinya. Tapi apa selamanya Allah membuka? Ya kan tidak. Sekarang corona udah pergi, entah kemana perginya. Tahu-tahu hilang aja corona. Toko obat kawan saya tiba-tiba sepi kembali. Saya bilang gimana? Oh parah ini katanya. Kemarin kita sempat buka beberapa cabang karena ramai terus. Sekarang sepi semua cabang-cabang. Kemarin pintunya dibuka oleh Allah. Sekarang pintunya ditutup oleh Allah. Di Menteng Dalam ada seorang kenalan saya. Semua anaknya kuliah, punya warung. Masya Allah, setiap hari mengantongi keuntungan sampai puluhan juta. Dulu semasanya Bang Haji Romai Rama masih bujangan, itu selalu belanja di warung itu. Sekarang anak-anaknya udah selesai kuliah, tanggung jawab udah turun, warungnya pun cuma dapat 100, 200. Saya bilang wajar, kemarin semua anak berjumlah 5 orang kuliah. Hasil warung melejit luar biasa. Sekarang anak kuliahan Anda udah gak ada. Anda perlu berwarung untuk Anda dan istri, untuk kakek dan nenek. Anda masih boleh makan apa? Cuma boleh makan sayur labu doang sekarang. Yang hijau-hijau gak boleh. Nasi, banter-banternya nasi 3 sendok. Ya kalau nasi Anda 3 sendok, sayurnya pun cuma labu, yang asin gak boleh. Warung Anda dapat 100.000 itu kan masih lebih banyak. Itu masih lebih banyak. Jadi ingat jamaah sekalian, Allah tuh maha bijaksana. Ada saatnya pintu itu dibuka.
Tapi ada saatnya pintu itu ditutup. Tapi ingat, kalau Allah udah buka, nggak akan ada yang bisa menutup. Dan kalau Allah udah tutup, nggak akan ada yang bisa membuka. Ayat berapa tadi? Ayat 2 surat Fatir. Kata Amir bin Abdi Qais, ayat kedua yang membuat saya tidak pernah gelisah lagi dengan keadaan buruk saya, dengan keadaan baik saya. Ayat kedua adalah ayat 17 dalam surat Al-An'am. Ayat yang hampir mirip seperti ini juga ayat 107 dalam surat Yunus. Allah berfirman, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bikhairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah memberimu keburukan, gak akan ada yang menghilangkan itu kecuali Allah. Tapi kalau Allah memberimu kebaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa. Keburukan yang Allah kasih, gak akan ada yang menghilangkan itu kecuali Allah. Ingat itu. Anda menangis menumpahkan air mata 5 liter sehari, gak akan pergi keadaan buruk Anda. Anda cuma buang-buang air mata aja. Anda mengeluh dalam tulisan 5 jilid sehari, Anda mengeluh, tetap saja keburukan itu gak akan hilang. Allah udah bilang, keburukan yang datang gak akan ada yang menghilangkan kecuali Allah. Tapi kalau Allah memberikan kebaikan, Allah akan memberikannya dengan kekuasaannya, sehingga akan ada yang menghalang-halangi. Ini ayat 17 surat apa tadi? Mirip sekali dengan ayat 107 dalam surat Yunus. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bikhairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga kata beliau, ayat yang ketiga sehingga gelisah enggak menemukan pintu lagi untuk hatiku. Apa ayat yang ketiga? Ayat yang ketiga jemaah sekalian ada di dalam surat Hud ayat yang ke-6. Surat Hud ayat yang ke-6. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada yang bergerak di muka bumi melainkan rezekinya jaminan Allah. Siapa yang bergerak? Semutkah yang bergerak? Atau Andakah yang bergerak? Semua yang bergerak melata di muka bumi, rezekinya aku udah jamin, kata Allah. Hanya saja jaminan Allah ini Anda serahkan. Anda nggak mau sekian, maunya 5 miliar sehari. Yang bikin Anda tersiksa itu di situ. Ayat keberapa tadi? Jadi ayat 6 surat Hud kata Allah, semua yang hidup rezekinya aku udah jamin. Baik, ayat keempat. Ayat keempat, ayat yang menutup pintu gelisah, sehingga gelisah itu tidak temukan pintu lagi masuk hati. Ayat yang keempat adalah ayat yang ke-7 dalam surat At-Talaq. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah pasti menjadikan kemudahan setelah kesusahan. At-Talaq ayat yang ke-7. Surah ayat yang keempat maksudnya. Kan ayat 1, 2, 3, 4. Nomor ayatnya sendiri nomor 7. Sayaj'alullah, Allah pasti
menjadikan ba'da usrin, setelah setiap kemudahan yusra. Setelah setiap kesusahan ada kemudahan. Itu Allah udah jamin. Nah, cuman kapan datangnya kemudahan ini? Husnuzan. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, jadi tadi kita hanya ingin garis bawahi bagian dari kekejian terselubung adalah suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, sebagai penutup, di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan bicara tanpa ilmu itu keburukannya ada 3. Pertama, berdusta. Anda bicara tanpa ilmu, artinya Anda berdusta. Walaupun Anda benar, Anda dianggap berdusta karena Anda nggak punya ilmunya. Nomor 2, karena bicara tanpa ilmu, maka muncul orang-orang yang mensifati Allah dengan sifat yang nggak layak. Karena bicara nggak punya ilmu, akhirnya mereka mengatakan Allah begini, Allah begitu, Allah. Mereka mensifati Allah. Mereka menggambarkan Allah dengan gambaran dan sifat-sifat yang tercela. Kenapa? Karena bicara tanpa ilmu. Nomor 3, buruknya bicara tanpa ilmu karena Islam ini akan berubah-ubah disebabkan karena orang yang bicara tanpa ilmu. Muncullah bid'ah-bid'ah dalam akidah, muncullah bid'ah-bid'ah, muncul aliran-aliran sesat. Ini makin hari makin banyak aliran sesat. Karena makin hari makin banyak orang yang bicara tanpa ilmu. Baik, dosa besar yang ke-11 adalah mengikuti jalan orang-orang yang tidak beriman. Apa maksudnya? Maksudnya menyalahi ijma. Mohon maaf saya lanjut dikit. Saya udah lihat tadi suruh izin aja. Dalilnya mana? Ayat 115 dalam surat An-Nisa. Ayat ini menegaskan siapa yang menentang Nabi dan mengikuti jalannya dan tidak mengikuti jalannya orang-orang beriman, maka kami akan menyesatkannya dan kami akan memasukkannya dalam neraka jahanam. Ini 2 ancaman. Kami akan menyesatkan, nomor 2 kami akan memanggangnya di jahanam. Di dunia disesatkan, di akhirat akan dipanggang. Siapa? 2 macam orang. Pertama, orang yang menentang Nabi. Nomor 2, orang-orang yang menyalahi jalan orang-orang beriman. Apa maksud menyalahi jalan orang-orang beriman? Ayat ini pernah menggoncang Imam Syafi'i. Seorang kakek tua datang pakai tongkat. Beliau mengatakan, wahai Imam Syafi'i, sebutkan saya satu ayat bahwa ijma ulama itu nggak boleh disalahi. Kalau hadis saya tahu, saya pengen ayat. Imam Syafi'i kata dia, kalau nggak tahu jangan jawab sekarang. Saya kasih tempo 3 hari. 3 hari saya datang, dan karena Anda seorang imam, Anda harus bisa menunjukkan mana ayat yang mewajibkan harus ikut ijma ulama. Pulang si kakek tua itu. Agar Anda tahu coba, sekelas imam saja ternyata hari ini dikerjain sama kakek tua. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, aku pulang ke rumah. Ini cerita ini langsung dari murid beliau yang bernama Imam Al-Muzani. Imam Syafi'i mengatakan, selama 3 hari, setiap harinya aku khatamkan Al-Quran 3 kali. Berapa kali? 3 kali beliau khatamkan dalam sehari selama 3 hari, hanya untuk nemuin ayat mana yang mengharuskan ikut ijma. Akhirnya kata Imam Syafi'i, di hari yang ketiga datanglah kakek ini. Beliau mengatakan, Syafi'i, dia orang tua ini, Imam Syafi'i masih muda. Beliau katakan, wahai Syafi'i, 3 hari kamu sudah selesai. Mana ayat yang mewajibkan harus ikut ijma? Imam Syafi'i mengatakan ayatnya surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa
wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang Nabi? Nomor 2, siapa yang menentang jalan orang-orang beriman? Jalan orang-orang beriman yang dimaksud adalah ijma'. Apa hukumannya menentang ijma'? Kami sesatkan di dunia, kami panggang di akhirat. Oleh sebab itu, Anda boleh menyalahi pendapat ulama kalau itu pendapat, silakan. Tapi kalau itu ijma', Anda salahi juga, itu sesat. Makanya kalau ustadz-ustadz mengatakan ada usul, ada furu', ada prinsip, ada non-prinsip. Maksudnya apa? Perkara-perkara prinsip dan usul dalam agama kita adalah semua perkara-perkara ijma'. Itu nggak boleh selisih. Adapun perkara non-prinsip di mana Anda boleh menyalahi pendapat, ini adalah perkara ijtihad atau perkara khilaf. Kalau ini perkara ijma', Anda nggak boleh menyalahi. Apa perkara ijma' itu? Semua hukum yang disepakati oleh ulama. Contoh, bolehkah saya mengusap sepatu saat berwudu? Boleh. Ada hadisnya? Ada. Oh, jangan-jangan hadis ini khilafiyah? Tidak. Ulama ijma' atas hadis bahwa boleh mengusap sepatu. Tiba-tiba muncul orang Syiah. Orang Syiah mengatakan ngusap sepatu saat wudu bagi musafir atau enggak musafir tidak boleh. Oh, kalian menyalahi satu hukum yang telah diijma'kan. Kalian sesat. Nah, itu salah satu contoh. Baiklah jemaah sekalian, sampai di sini insyaallah kajian yang akan datang mengenai 12 sudut pandang manusia dalam memahami dan mengenali dosa. Ini 12 dosanya, besok tentang 12 sudut pandang orang memahami dan menilai dosa. Yang akan datang, minggu besok kita merdeka dulu. Baik, Anda yang punya pertanyaan